Lalu seberapa besar peluang pemakzulan Bupati Pati Sudewo dalam Pansus DPRD dan seberapa besar fraksi partai pendukung Bupati Sudewo di Pansus untuk menyetujui tuntutan pemakzulan? Kita tanyakan langsung pada dosen hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari dan juga Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bapak Teguh Bandang Walyo. Selamat petang Bapak-Bapak, semoga dalam kondisi sehat selalu. Saya ke Selamat Pak petang. Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, untuk saat ini proses di hari ini tentu ditunda karena adanya sidang paripurna yang juga tidak dihadiri oleh Bupati Sudewo. Lalu seperti apa rangkaian dan mekanisme yang akan dilanjutkan esok hari? Apakah Bupati Sudewo akan dipanggil? Rapat paripurna betul tadi pagi belum hadir tanpa di kantor DPRD Pak Bupati sehingga diwakilkan. Terkait dengan pansus hari ini kami memang belum ada jadwal, besok kami akan ada jadwal berikutnya mengklarifikasi terkait dengan pernyataan-pernyataan Pak Bupati yang ada di sosial media. Sekaligus kami memanggil beberapa kepala desa karena Pak Bupati menyampaikan di media bahwa itu usulan dari salah satu perwakilan dari kepala desa. Dan untuk saat ini seperti apa petanya bahwa apakah mayoritas dari fraksi dan juga dari terutama dari tim Pansus ini masih menolak dan juga akan melanjutkan proses? Sampai detik ini 7 fraksi yang ada di DPRD Pati dan kebetulan ada 15 anggota Pansus masih jalan dengan baik. Masyarakat juga masih menilai dan masih melihat kondisi kami. Kami berjalan dengan baik, tidak ada instruksi dari manapun. Kami sesuai dengan real dan kami para Pansus ini, anggota DPR ini masih sesuai dengan amanah rakyat. Dari 12 tuntutan atau 12 poin, apa saja yang sudah terutama diusut terkait dengan pemeriksaan dan pembuktiannya di Pansus? Baik, yang pertama kemarin terkait dengan Suwondo, Rumah Sakit Suwondo terkait dengan eh, pengangkatan direktur, terus pemberhentian 220 tenaga di Suwondo. Yang kedua kita sudah kaitan dengan pajak mulai masuk. Yang ketiga terkait dengan mutasi jabatan yang tidak sesuai dengan aturan main yang ada di Kabupaten Pati. Baik, saya ke Uda Ferry atau Mas Ferry. Mas Ferry, untuk saat ini seperti apa proses yang tengah berjalan dan ada juga bahwa tekanan ini begitu kuat pada 13 Agustus lalu dan juga saat ini ada rencana tanggal 25 namun tampaknya salah satu dari koordinator mundur dari aksi tersebut. Lalu seperti apa Anda melihat proses pansus yang tengah berjalan di DPRD Pati? Ya, menurut saya prosesnya tidak sebertele-tele ini harusnya ya. Argumentasi yang meletakkan hampir seluruh poin kesalahan Pak Bupati tidak terlalu tepat karena cukup satu kesalahan yang bisa dibuktikan dengan mudah, beliau sudah bisa dimakzulkan. Misalnya di pasal 76 Undang-Undang Pemerintah Daerah ya, Undang-Undang 23 tahun 2014, kan disebutkan bahwa seorang kepala daerah dilarang untuk mengeluarkan kebijakan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Di titik itu saja sudah cukup untuk menjelaskan bahwa sikap dan kebijakan Pak Bupati yang berkaitan dengan PBB P2 itu adalah sesuatu yang menimbulkan keresahan publik. Belum lagi sikap arogansi yang menyatakan bahwa jangankan 5.000 orang, 50.000 pun akan saya hadapi. Itu kan sebenarnya bisa dilihat sangat terang benderang itu dilakukan oleh Pak Bupati, dibuktikan dengan berbagai media yang ada, dan kemudian itu menimbulkan berbagai polemik di masyarakat sehingga terjadilah demo yang bikin isu itu. Bagi saya cukup satu itu juga, tidak harus semuanya gitu ya. Kan konsepnya sama dengan impeachment kepala pemerintahan ya. Itu di antara 5 kesalahan cukup satu saja sudah selesai. Nah, argumentasi harus mengumpulkan semua menurut saya agak janggal juga, karena tentu akan ada terbukanya ruang untuk lebih panjang melakukan penyelidikannya dan lebih panjang waktu membuktikan. Padahal bukti-bukti yang sudah nampak di depan mata itu sudah cukup. Jadi jangan sampai juga DPRD dengan segala niat baiknya dianggap mengulur-ngulur waktu ya, terutama terbukanya ruang bagi kepala daerah untuk bernegosiasi dengan masa aksi.
terutama gagasan memecah belah publik Baik. ya. Satu sudah berdamai dan lain-lain, padahal sebenarnya kita bicara sikap bupati yang menimbulkan Baik, kerusuhan. kita tangkap Itu core poinnya pentingnya. Mas Ferry. Pak Teguh, tadi ada anggapan bahwa ini bertele-tele, proses pembuktiannya terlalu banyak, padahal bukti-bukti yang sudah ada cukup untuk proses pemakzulan ini untuk berjalan cepat, walaupun ada aturan bahwa maksimum pansus bekerja ini hingga 60 hari. Ya, terima kasih Pak Ferry atas masukannya kepada kami. Izin kalau kita bicara kronologis dari 12 poin itu awal dari masukan dari pendemo ada 22 poin sehingga kita rangkum menjadi 12 poin. Poin inti-inti sudah kita pelajari dan kita sudah konsultasikan kepada beberapa pihak, tim dari bagian hukum, terus dari teman-teman pendemo, bagian beberapa orang yang kita mintai pendapat terkait dengan hal ini. Sekali lagi, kami di posisi yang tidak mau main-main, tahapan itu kita lalui bersama dengan bagus, supaya tidak ada celah kekeliruan, dan kami akan menguatkan. Jadi kami khawatir kalau hanya 1-2 ini nanti kita kirim ke MA masih kurang kuat, sehingga kami mempunyai keyakinan dari 12 itu lebih kuat. Ibarat sapu aja, kalau satu nggak bisa buat nyapu, kalau banyak ini bisa buat nyapu semuanya. Begitu Mas. Tapi salah satu poin pentingnya adalah ini berdampak luas dan juga masyarakat juga kecewa dengan adanya sikap arogansi dari Pak Bupati Sudewo. Lalu seperti apa sebenarnya untuk dari pansus ini juga akan memastikan memanggil Bupati Sudewo di pansus hak angket? Baik, pansus hak angket ini kan terbuka ya Mas. Kami tidak ada rapat tertutup, semua masyarakat bisa melihat, semua para media juga boleh masuk, tidak ada yang kami ditutupi. Terkait dengan pemanggilan Pak Sadewo, nanti kami akan melihat situasinya dalam pembahasan ini. Kalau memang diperlukan, kami harus mengklarifikasi, pasti kami akan undang Pak Sadewo. Ya, Mas Ferry, seperti apa tanggapan Anda bahwa untuk pemanggilan Bupati Sudewo itu apakah krusial untuk di pansus hak angket ini? Ya, yang merugi kalau Pak Bupati tidak hadir adalah Pak Bupati sendiri, karena itu kan hak dia untuk membela dirinya ya. Jadi kalaupun dia tidak hadir, mestinya pansus angket terus berjalan. Dan sekali lagi bagi saya mudah sekali membuktikan satu poin yang bisa mengubah posisi atau standing dari Pak Bupati. Jadi kenapa harus merangkum seluruh ruang pandangan masyarakat, sementara yang terang benerang itu sudah cukup untuk kemudian memberhentikan Pak Bupati. Saya tidak ada tendensi ingin harus berhenti ya, tetapi kan ini peristiwa faktanya terpampang di mata kita semua. Saya tidak terbayang kalau ada sikap bupati yang ditolerir yang kearogansiannya dengan menyatakan ayo demo saya dan segala macam. Baik. Kalau Pak Teguh ingat juga sikap Pak Bupati setelah munculnya hak angket adalah menyatakan saya ini tidak bisa dimundurkan karena saya dipilih rakyat. Di konteks ini saja beliau selain memicu kembali sakwa sangka publik, keributan baru, juga tidak paham ketentuan undang-undang. Jadi aneh juga ada kepala pemerintahan di daerah tidak memahami apa maksud Undang-Undang 23 2014 bahwa kekuasaannya bukanlah kekuasaan yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat, tetapi kekuasaannya adalah pelayan publik yang kalau dia punya kelemahan dia akan berpotensi kemudian untuk diberhentikan. Ya, Pak Teguh, bahwa 12 poin ini dari 22 tuntutan masyarakat bahwa salah satu yang paling krusial adalah pemakzulan atau melengsarkan dari Bupati Sudewo. Lalu seperti apa Pak Teguh dengan bukti-bukti yang sudah dimiliki? Artinya pansus ini juga akan mengarah terhadap pemakzulan dari Bupati Sudewo. Baik, dari beberapa bukti yang telah kami kumpulkan, pansus ini kan punya tugas untuk mendalami, mencari bukti-bukti, mendalami apa yang menjadi krusial dari pernyataan Pak Bupati, terus kebijakannya. Salah satu yang paling mendasar juga bukti yang kuat adalah terkait dengan pengangkatan Direktur Suwondo. BKN itu sudah menyurati 3 kali, bahkan sudah diblokir. Pemda Pati di BKN juga masih tetap jalan Pak Bupati ini. Ini kan termasuk bukti-bukti, termasuk kami kemarin ada
memanggil pihak ketiga yang melakukan tes, ternyata di dalamnya ada hal-hal yang mengarah terkait dengan hal tersebut. Banyak hal yang kita temukan termasuk pernyataan dari DPPKAD terkait dengan perda ini, perbub ini bagaimana kita juga sudah dalami. Sekali lagi, kami sepakat dengan Bang Ferry kalau satu saja sudah bisa memakzulkan Pak Bupati. Tetapi kami kan sekali lagi tidak mau nih hanya satu pihak saja. Kita akan konfirmasi ke Sekda, ke Pak Bupati, kami kumpulkan datanya begitu. Artinya di termin awal ini sudah cukup bukti, artinya bisa lebih cepat proses ini. Kami berusaha secepat mungkin sehingga harapan kami dalam 1-2 minggu ke depan ini sudah selesai, Mas. Baik, 1-2 minggu ke depan telah selesai. Baik, terima kasih atas perspektif dan juga informasinya Pak Teguh Bandang Waluyo, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, dan juga Mas Ferry Amsari, dosen hukum tata negara Universitas Andalas bersama kami di Kompas Petang.